Shalom, sebentar lagi saudara akan menyaksikan kebenaran firman Tuhan yang kami percaya dapat memberkati saudara. Siapkan hati, pikiran, dan Alkitab saudara, selamat menyaksikan. Shalom, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas rahmat-Mu pada hari ini Tuhan. Kami bisa untuk mendengar akan kebenaran dari firman-Mu, dan biarkanlah hamba-Mu terus selalu berada di balik salib-Mu Tuhan, dan apa yang diceritakan, apa yang diberitakan hanya tentang-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Shalom semuanya untuk teman-teman dan saudara terkasih. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema lembu dan keledai. Mari kita buka kitab kita di 2 Korintus 6 ayat 11 sampai 15. 2 Korintus 6 ayat 11 sampai 15. Judul perikopnya, jangan ada lagi noda kekafiran. Ayat yang ke-11. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Ternyata pada zaman itu, jemaat-jemaat di Korintus pada zaman itu ternyata ada sekelompok bersikap kritis dan juga menolak otoritas dari Paulus. Mereka menyatakan dirinya lebih unggul daripada Paulus. Tapi Paulus berbicara seperti ini kepada mereka. Yang pertama, hanya penilaian Allah lah yang terpenting. Yang kedua, memperingatkan ancaman guru-guru palsu untuk mengikuti mereka bukan membawa jemaat kepada Tuhan. Terus juga Paulus menekankan kepada mereka juga untuk membangun diri dengan iman. Dan Paulus sampai meyakinkan mereka bahwa ia tidak tertarik dengan uang dan harta mereka yang mereka kasih kepada Paulus. Mari kita baca lagi di ayat yang ke-12. Dan bagi kamu ada tempat yang luas di dalam hati kami, tetapi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Ayat yang ke-13. Maka sekarang supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukanlah hati kamu selebar-lebarnya. Ayat yang ke-14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Amin. Apa sih sebenarnya yang dimaksud oleh Paulus kepada jemaat-jemaat di Korintus? Paulus menyatakan atau menyinggung sebuah hukum Musa pada Ulangan 22 ayat yang ke-10. Mari kita buka Ulangan 22 ayat yang ke-10. Jangan engkau membajak dengan lembu dan keledai bersama-sama. Maksudnya apa sih dari sini? Kita bisa tangkap bahwa keledai itu adalah binatang yang jorok dan lembu atau sapi adalah binatang yang bersih. Jadi di sini mengkaitkan bahwa ada sebuah hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk, tetapi keduanya tidak dapat disatukan. Kita sering banget dengar untuk dalam ayat yang ke-14, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sering banget bahwa ini dikaitkan dengan hubungan berpasangan atau mencari pasangan. Memang firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Namun apa sih yang dimaksud oleh Paulus kepada jemaat-jemaat di Korintus? Ternyata yang pertama adalah Paulus menceritakan sebuah hubungan manusia kepada Tuhan. Hubungan manusia kepada Tuhan. Yang kedua adalah hubungan sesama manusia. Sebenarnya tahu dari mana sih? Kita bisa baca di ayat yang ke-12. Kamu ada tempat luas dalam hati kami, tetapi bagi kamu hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Jadi di sini ceritakan bahwa Paulus memiliki hati yang sangat besar kepada jemaat-jemaat di Korintus, tetapi jemaat-jemaat di Korintus tidak memiliki hati kasih kepada Paulus. Mari kita baca di ayat yang ke-15. 2 Korintus 6 yang ke-15.
Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Belial di sini dikatakan bahwa ini adalah sebuah sinonim kata dari iblis. Lalu selanjutnya, apakah bagian bersama orang-orang percaya dan orang-orang tak percaya? Jadi di sini cerita bahwa bagaimana hidup kita bisa berjalan bersama Kristus kalau kita hidup tidak mengejar kekudusan, kalau kita tidak seimbang kepada Tuhan, kita tidak mau untuk mengejar sebuah kesempurnaan untuk supaya kita layak bersama-sama dengan Kristus. Karena dikatakan bahwa jangan kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Yang dimaksud dalam seimbang itu adalah bahwa kita memiliki roh yang sama kepada Tuhan, bahwa kita memiliki jalan yang sama menurut kehendak-Nya. Dan di sini pun relate bahwa ini juga termasuk dalam hubungan manusia untuk mencari sebuah pasangan atau pasangan hidup. Bagaimana kita dapat memiliki sebuah pasangan yang memang seimbang dalam iman dan roh kepercayaan kita kepada Tuhan. Mari kita balik lagi kepada tema kita, yaitu lembu dan keledai. Sekali lagi kita akan balik lagi kepada tema kita, yaitu lembu dan keledai. Dalam hal kedua ini adalah sebuah keseimbangan yang perlu kita tahu. Keseimbangan kepada Tuhan, kepada manusia, ataupun kepada pasangan. Keseimbangan apa sih? Yaitu adalah keseimbangan Roh Kudus. Sekali lagi, kita harus memiliki sebuah keseimbangan Roh Kudus. Maksudnya apa sih dari sini? Kalau kata seimbang itu berarti kita itu setimpal atau sebanding. Kalau dari kata sebanding itu sendiri juga berarti bahwa kita mau menuruti apa yang maunya Tuhan, apa yang seturut dengan kehendak Tuhan. Sama dengan halnya kita berteman ataupun kita memiliki sebuah pasangan, kita juga harus yang namanya seimbang atau sebanding, sehingga kita memiliki tujuan yang sama, memiliki visi yang sama, bahwa kita hidup itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Jika kita berjalan bersama Tuhan, pasti pentingnya bahwa kita memiliki Roh Kudus di dalam hidup kita, supaya kita bisa tahu kehendaknya Tuhan. Sama dengan halnya jika kita diajak sama teman kita, kalau misalnya diajak gak benar, tanpa adanya Roh Kudus di dalam hidup kita, tanpa adanya roh yang kuat yang membimbing kita, yaitu Roh Kudus, kita akan terjerat atau kita akan ikut-ikutan menjadi tidak benar. Sehingga pentingnya dalam Roh Kudus di dalam hidup kita bukan hanya untuk diri kita kepada Tuhan, tapi juga untuk membimbing hidup kita, untuk kita bersama-sama kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita. Jika kita diajak kemanapun, kita mengerti bagaimana kita untuk bisa mengondisikan diri kita dan menempatkan hidup kita. Dan dalam hal pacaran pun sama, bahwa kita juga harus memiliki roh yang seimbang, iman yang seimbang kepada Tuhan Yesus Kristus. Kenapa begitu penting kita memiliki keseimbangan roh dalam pasangan? Pertama gini, saat kita mencari pasangan, itu bukan soal mencocokkan diri. Tapi saat kita mencari pasangan, kita itu harus menjadi manusia yang utuh dulu, yang gimana kita yang benar-benar dekat kepada Tuhan, kita yang benar-benar serius kepada Tuhan. Saat kita menjadi utuh di dalam Tuhan, karena kalau kita mencocok-cocokkan ke setiap orang, tidak akan ada yang sama. Anak kembar pun gitu ya, pasti itu berbeda, sifatnya juga berbeda gitu. Maksudnya utuh itu adalah kita bisa mengendalikan diri kita seutuhnya dalam hal ego kita. Contohnya itu kayak ribut pasangan, mencari solusi, bukan mencari masalah. Yaitu juga sifat kita yang kita harus tahu, yang gimana kita harus rubah, dan juga utuh di dalam Tuhan. Intinya itu adalah dalam keseimbangan roh itu penting. Mengapa penting? Karena Tuhan menyebut kita sebagai mempelainya Tuhan. Gak mungkin kita
cari Tuhan untuk mencocok-cocokannya kepadanya. Kita nggak akan cocok gitu. Tapi saat kita harus menjadi manusia yang utuh dulu, baru kita akan tahu Tuhan maunya seperti apa. Walaupun kita ke kanan, ke kiri, tapi kita tetap tahu bahwa saat kita ke kanan, saat kita ke kiri, oh ini ternyata salah. Tuhan jalan itu ya tetap aja lurus. Mungkin kitanya yang sering kita ke kanan atau kitanya ke kiri. Namun saat kita menjadi manusia yang utuh, saat kita tahu rencananya Tuhan, saat kita hidup di dalam Roh Kudus, kita tahu bimbingan Roh Kudus kepada hidup kita untuk menjalani hidup kita semakin lebih baik. Mungkin kita pernah punya teman atau punya pasangan gitu ya. Sebelum kita mau melakukan sesuatu atau kita menginginkan sesuatu, mereka udah tahu duluan apa yang kita mau. Misalnya contoh, ternyata kebiasaan kita itu adalah kalau makan bakso harus ada sambalnya gitu. Nah, sebelum kita mau ngambil sambal, teman kita atau pasangan kita udah tahu kita tuh inginnya apa, kita maunya apa. Saat kita sebelum mau ngambil sambal, dia udah tahu, udah diambil duluan di depan kita. Sama seperti Tuhan. Saat kita tahu Tuhan maunya apa, kita juga akan tahu gimana Tuhan mau membimbing hidup kita di dalam Roh Kudus yang di setiap kita sudah diberikan kepada hidup kita sebagai orang percaya. Kita akan tahu Tuhan maunya apa sebelum Tuhan ngomong. Kita udah tahu gitu. Sama seperti Tuhan kepada kita. Sebelum kita ngomong, sebelum kita mau apa, Tuhan udah tahu kita maunya apa, kebutuhannya kita apa. Sama dengan yang dikatakan bagaimana dengan doa tidak bertele-tele. Bahwa diceritakan bahwa Tuhan sudah tahu apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Jadi gak perlu yang namanya bertele-tele kepada Tuhan. Catat ini penting bagi saudara-saudara, bahwa pasangan yang memiliki keseimbangan roh, mau diajak ke gereja, mau diajak doa, mau diajak sateduh, mau diajak susah bareng, mau diajak seneng pun gitu ya, tujuannya tetap satu, yaitu tetap mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan gak akan kalian diajak yang aneh-aneh gitu. Dan jika memiliki Roh Kudus di dalam hidupnya, kita juga akan membimbing pasangan kita kepada hidup yang benar, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Makanya anak-anak muda, jika kalau lagi PDKT, tanya dulu kepada pasangannya, pacaran untuk apa? Kalau tujuannya untuk mencocokkan diri, atau senang-senang biar nggak kelihatan jomblo gitu ya, jangan ragu-ragu, langsung tolak aja pasangannya, bahwa tujuan untuk pacaran yaitu cuma satu, yaitu untuk menikah. Jangan pernah ragu-ragu kalau pasangan kalian bertanya dan mereka menjawab tujuannya untuk apa, untuk menikah. Langsung aja terima. Bukan terima nikahnya ya, jalani dulu pasangannya, jalani dulu hubungannya untuk bertujuan kepada kepernikahan. Karena kalau saat orang nikah gitu ya, pasti masih ada aja yang namanya ribut atau salah paham. Kalau mencari pasangan mencocok-cocokkan diri, sampai tua pun gak akan cocok gitu. Terus juga mau sampai kapan gitu, mau sampai tua untuk mencocok-cocokkan diri. Bukan seperti itu untuk mencari pasangan. Mencari pasangan itu kita harus utuh dulu di dalam Roh Kudus. Kita harus tahu ego kita, sifat kita, bagaimana kita untuk merubah hidup kita untuk menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi, dan menjadi sebuah pasangan yang sempurna di hadapan Tuhan. Ada 3 poin yang dapat dicatat. Yang pertama adalah tinggallah hidup yang lama atau yang tidak baik. Kita bisa baca di 2 Korintus 5 ayat ke-17. Yang kedua adalah ajak komunikasi Roh Kudus. Karena setiap kita orang percaya
sudah diberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Kita bisa baca di Yohanes 14 ayat yang ke-16 sampai 17. Yohanes 14 ayat yang ke-16 sampai 17. Ayat yang ke-16. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepada kita seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran atau Roh Kudus, bahwa Ia akan menyertai kita selama-lamanya loh. Lalu ayat selanjutnya, dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bahwa kita orang percaya, saat kita menyembah Tuhan, saat kita dekat kepada Tuhan, kita bisa rasakan hadirat Tuhan, hadirat Roh Kudus di dalam hidup kita. Kita semakin bergebu-gebu, kita semakin kuat roh kita di dalam Tuhan. Poin yang ketiga adalah menjadi pasangan yang seimbang pada Tuhan, pasangan, teman, dan mencari pasangan atau teman yang seimbang. Sebelum kita akhiri, saya akan jelaskan kenapa sih pentingnya bahwa kita memiliki teman atau komunitas yang seimbang. Karena dalam Alkitab sudah jelas bahwa pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Mari kita tutup Alkitab kita, mari kita tutup catatan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Biarkanlah kami semakin mengerti akan rencana-Mu, akan bimbingan-Mu Tuhan, supaya kami terus berjalan bersama-Mu dan kami memiliki keseimbangan dalam Roh Kudus. Supaya kami semakin kuat dalam Roh Kudus, semakin dikendalikan oleh Roh Kudus, bukan oleh daging kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati.